Iris Bella terima jika Amar Zoni hanya sanggup beri nafkah Rp500.000 per bulan. Dalam sidang cerai, Iris Bella menuntut nafkah anak dari Amar Zoni sebesar Rp10 juta per bulan. Namun demikian, permintaan tersebut dirasa sangat sulit dipenuhi mengingat sang mantan suami saat ini ditahan karena dugaan penyalahgunaan narkoba. Terkait hal ini, Iris Bella tak keberatan memberi keringanan kepada Amar Zoni. Lantaran mantan suami tidak bekerja, ia menerima jika anak-anaknya hanya diberi nafkah ratusan ribu rupiah. Pada intinya, banding ini memang dirasa Amar keberatan dengan putusan PA Depok soal Amar harus memberi nafkah 10 juta plus biaya sekolah anak. Apabila Amar keberatan, Iber juga memaklumi karena memang posisinya dia sama dengan keberatan dia di waktu gugatan awal, kata Emil Abdullah selaku pengacara Iris. Sekarang dia ditahan lagi, jadi Ibel memberikan kelonggaran pengertian kalau memang Amar keberatan membayar 10 juta rupiah, bolehlah. Kalau misalkan dia cuma mau bayar 500.000 pun diterima. Itu di jawaban kontra memori memang seperti itu, sambungnya. Amar Zoni ajukan banding. Lebih lanjut, Amar Zoni sedang mengajukan banding terkait kasus perceraiannya. Ayah dua anak itu keberatan dengan beberapa poin, salah satunya soal alasan pengajuan gugatan cerai. Intinya di memori banding tersebut, pihak kuasa hukum menyampaikan bahwa Amar keberatan dengan perceraian tersebut. Dia nggak mau menerima, salah satu alasan dia keberatan dengan pengajuan gugatan cerai, salah satunya karena Amar tidak memberikan nafkah lebih dari 6 bulan. Jelas sang pengacara. Alasan gugatan karena tak dinafkahi, Amar tak bisa memberi nafkah karena tidak bekerja selama rehabilitas kasus narkoba di awal tahun 2023. Pembelaan mereka, Amar Zoni saat itu tidak bisa memberi nafkah karena memang saat itu dia direhab dan dia tidak bisa memberi nafkah, terangnya. Diberitakan sebelumnya, Humas Pengadilan Agama Kota Depok Kamal Syarif menjelaskan bahwa kewajiban nafkah tetap melekat pada Amar Zoni sebagai ayah, meski saat ini ia berstatus calon pesakitan. Yang dipertimbangkan majelis hakim adalah kepatutan, kelayakan, dan kemampuan Amar Zoni, kata Kamal Syarif. Nafkah harus tetap dipenuhi. Majelis hakim memandang nafkah untuk anak sebagai anak yang harus dipenuhi orang tua. Jika Amar Zoni keberatan dengan besaran nafkah tersebut, majelis hakim mendorongnya untuk mengajukan banding. Sebelum ada keputusan berkekuatan hukum tetap, ajukan keberatan jika tidak mampu, ungkap Kamal. Iris Bella terima jika Amar Zoni hanya sanggup beri nafkah Rp500.000 per bulan. Dalam sidang cerai, Iris Bella menuntut nafkah anak dari Amar Zoni sebesar Rp10 juta per bulan. Namun demikian, permintaan tersebut dirasa sangat sulit dipenuhi mengingat sang mantan suami saat ini ditahan karena dugaan penyalahgunaan narkoba. Terkait hal ini, Iris Bella tak keberatan memberi keringanan kepada Amar Zoni. Lantaran mantan suami tidak bekerja, ia menerima jika anak-anaknya hanya diberi nafkah ratusan ribu rupiah. Pada intinya, banding ini memang dirasa Amar keberatan dengan putusan PA Depok soal Amar harus memberi nafkah 10 juta plus biaya sekolah anak. Apabila Amar keberatan, Iber juga memaklumi karena memang posisinya dia sama dengan keberatan dia di waktu gugatan awal, kata Emil Abdullah selaku pengacara Iris. Sekarang dia ditahan lagi, jadi Ibel memberikan kelonggaran pengertian kalau memang Amar keberatan membayar 10 juta rupiah, bolehlah. Kalau misalkan dia cuma mau bayar 500.000 pun diterima. Itu di jawaban kontra memori memang seperti itu, sambungnya. Amar Zoni ajukan banding. Lebih lanjut, Amar Zoni sedang mengajukan banding terkait kasus perceraiannya. Ayah dua anak itu keberatan dengan beberapa poin, salah satunya soal alasan pengajuan gugatan cerai. Intinya di memori banding tersebut, pihak kuasa hukum menyampaikan bahwa Amar keberatan dengan perceraian tersebut. Dia nggak mau menerima, salah satu alasan dia keberatan dengan pengajuan gugatan cerai, salah satunya karena Amar tidak memberikan nafkah lebih dari 6 bulan. Jelas sang pengacara. Alasan gugatan karena tak dinafkahi, Amar tak bisa memberi nafkah karena tidak bekerja selama rehabilitas kasus narkoba di awal tahun 2023. Pembelaan mereka, Amar Zoni saat itu tidak bisa memberi nafkah karena memang saat itu dia direhab dan dia tidak bisa memberi nafkah, terangnya. Diberitakan sebelumnya, Humas Pengadilan Agama Kota Depok Kamal Syarif menjelaskan bahwa kewajiban nafkah tetap melekat pada Amar Zoni sebagai ayah, meski saat ini ia berstatus calon pesakitan.
Yang dipertimbangkan majelis hakim adalah kepatutan, kelayakan, dan kemampuan Amarzoni, kata Kamal Syarif. Nafkah harus tetap dipenuhi. Majelis hakim memandang nafkah untuk anak sebagai anak yang harus dipenuhi orang tua. Jika Amarzoni keberatan dengan besaran nafkah tersebut, majelis hakim mendorongnya untuk mengajukan banding. Sebelum ada keputusan berkekuatan hukum tetap, ajukan keberatan jika tidak mampu, ungkap Kamal.